Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran dan kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan merupakan saluran yang masuk atau dimakan dan bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Saluran pencernaan meliputi mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Sedangkan kelenjar pencernaan antara lain terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dengan cara dikunyah. Makanan yang dimakan dalam bentuk besar dan diubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan kelenjar yang ada di sekitar mulut mengeluarkan cairan yang disebut dengan saliva atau ludah. Nah, saliva merupakan cairan yang lebih kental daripada air biasa. Enzim ptialin yang terdapat saliva adalah suatu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Makanan yang telah dikunyah dalam mulut ditelan melalui esofagus masuk ke dalam lambung. Perpindahan makanan dari mulut hingga ke lambung disebabkan oleh adanya gerak peristaltik pada esofagus yang dibantu oleh adanya mukus, yaitu suatu mukoprotein yang merupakan pelumas dan juga melindungi esofagus dengan membentuk lapisan tipis pada esofagus. Mukus ini tahan terdapat suatu cairan yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Selanjutnya yaitu dalam lambung. Dalam lambung terdapat cairan yang berfungsi terutama untuk pencernaan protein, yaitu pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis. Nah, cairan lambung ini dihasilkan oleh sel-sel dalam lambung. Sel-sel tersebut adalah sel goblet, sel parietal, dan sel Schiff, yaitu atau sel terspesialisasi. Nah, cairan lambung ini terdiri atau 99,4% air dan sisanya terdiri atas zat organik maupun zat anorganik. Zat anorganik ini terdapat dalam cairan lambung adalah HCl, NaCl, KCl, dan fosfar. Sedangkan zat organik yang terdapat dalam cairan tersebut ialah enzim, peptin, renin, dan lipase. Yang terakhir yaitu pencernaan dalam usus. Pencernaan dalam usus yaitu makanan yang telah dicerna di dalam lambung berupa campuran yang kental. Campuran ini secara berkala dikeluarkan dari lambung dan masuk ke dalam usus 12 jari atau duodenum melalui katup pengatur yang disebut katup pylorus. Katup ini dapat terbuka dan tertutup untuk mengatur masuknya campuran makanan tersebut ke dalam duodenum. Ada dua organ yang penting dalam pencernaan dalam usus, yaitu pankreas, empedu, dan usus itu sendiri. Baik pankreas maupun empedu memproduksi cairan yang disalurkan ke dalam duodenum dan tempat dekat katup picorus. Cairan yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu mempunyai sifat basah. Suasana basah ini merupakan syarat bekerjanya enzim-enzim yang menjadi katalis dalam proses pencernaan makanan dalam usus. Begitu penjelasan proses pencernaan pada manusia. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.